Selamat datang di CV Barokah Jaya Abadi. Ya, perkenalkan kami dari CV Barokah Jaya Abadi sebagai produksi dan distributor kain yang berbahan kain anti noda darah. Izinkanlah kami untuk membuat demo atau presentasi supaya pelanggan-pelanggan kami yakin produk kami benar-benar kain yang berbahan kain anti darah. Ya. Jadi mohon izin sebelumnya, kami dalam demo ini tidak bisa mensensor adegan-adegan yang sedikit ekstrim. Di sebagian orang dikatakan ekstrim, tapi demi kepentingan untuk meyakinkan pelanggan atas produk kami, maka kami nyata-nyata tidak mau membuat kamuflase atau barang tiruan jadi benar-benar darah yang ada di tubuh manusia. Untuk ini kami contohkan darah kami sendiri dengan membuat adegan yang tidak bisa kami sensor. Mula-mula kita siapkan dulu kita bentangkan kain yang berbahan kain anti noda darah. Kemudian sebelum dimulai tadi saya sudah membuat suatu, ini adalah alat bekam supaya untuk memompa daging ini keluar, supaya nanti waktu di jarum darahnya mudah keluar. Ini tadi baru 1 menit yang lalu saya pompa, saya bekam ini, saya kop bukan bekam ya. Nah ini saya buka, merah ya. Ini ada alat ini untuk jarum ya, di dalamnya jarum untuk membuka darah. Saya dimulai. Ada beberapa titik yang mungkin nanti bisa dibuat. Sudah mulai keluar darahnya. Tidak sakit seperti digigit kayak kesemutan gitu. Rasanya seperti kesemutan. Nah, ini bisa juga dipraktekkan bagi agen-agen kita yang ada di beberapa provinsi ini untuk mempraktekkan seperti ini. Nah, tidak sakit seperti gigit semut pun. Kalau gigit semut sakit, ini nggak sakit, tanpa sakit. Ini alatnya tadi. Nah, kemudian ini kita sedot lagi, kita kop lagi dengan alat ini tadi. Alat bekam ini kan. Nah, ini kita pompa, dia akan keluar darahnya. Darah ini nanti yang akan kita praktekkan di kain anti darah ini. Dan sudah mulai keluar, lumayan. Ini adegan ini tidak disensor supaya pelanggan benar-benar yakin ini darah gitu. Kalau nanti tiba-tiba saya tuangkan gelas atau apa, bisa saja itu saya buat itu bukan darah, misalnya pewarna atau dan lain sebagainya. Saya kira udah cukup ini, saya kira udah cukup, Jadi saya langsung ke ini kain ini, langsung saya tutul ini, Kemudian ini kain ini juga saya tores gini. Ada berapa titik supaya pelanggan yakin. Ini mesti ada darahnya di sini. Saya lap dulu. Sambil menunggu ini beberapa menit, kita lap dulu ini.
Ini jangan lupa dikasih betadine habis ini. Betadine atau terserah apa saja, obat merah atau minyak tawon atau apa saja. Yang jelas untuk menutup supaya tidak infeksi. Kemudian darah ini kita biarkan, ya, kita biarkan sambil menunggu darah ini beberapa menit. Kenapa beberapa menit? Supaya teruji bahwasannya benar-benar darah ini walaupun menempel beberapa lama di kain ini, ya, tetap teruji kainnya bisa hilang nanti darahnya gitu. Jadi bisa saja kalau dibuat begitu ditempelkan noda darahnya, kemudian langsung disikat, langsung dibersihkan, ya itu bisa aja seperti itu. Tapi kita ingin membuktikan kepada pelanggan bahwasanya ini dibiarkan beberapa menit. Sambil menunggu beberapa menit, saya akan tunjukkan kepada pelanggan bahwasanya ini ada seperti ini ya, botol atau semprot ya, terserah. Nah ini yang satu, kalau kita demo, kita siapkan ini air. Ini air biasa, terserah air PDAM, air sumur, pompa dan lain sebagainya. Pokoknya air putih biasa. Ini kita isi, kemudian kita pompa. Ini satu sudah selesai. Kemudian kita siapkan satu lagi, ya. Ini tabung kecil ini, pompa juga. Ini isinya apa? Ini isinya sabun Sunlight yang buat cuci piring itu. Yang iklannya kalau nggak salah Modi Kusnadi atau siapa nggak ngerti, saya nggak ingat. Tapi ini Sunlight biasa, ya, ditaruh sedikit saja Sunlight, ya, kemudian dipompa. Nah, saya pikir cukup. Ini tadi sudah ada berapa menit ya. Maka kita langkah pertama kita semprotkan dengan sabun Sunlight, bukan Sun Clean ya, atau by Clean, Sunlight. Jadi kita semprotkan sedikit saja. Dan kemudian kita siapkan sikat gigi biasa ya, merek apa aja terserah, yang penting sikat gigi. Nah, terus kita gosok. Mulai kita gosok. Nah, untuk pelanggan yang sudah menjadi gorden, jadi dalam keadaan terpasang di gordennya, maka cukup disemprot dan dipegang, kemudian disikat, disiram gini, kemudian disikat. Nah ini disikat seperti ini, walaupun 1 hari nempel nggak apa-apa, 1 hari, 2 hari, 3 hari baru dibersihkan nggak apa-apa. Nah, jadi setelah ini kelihatan sudah menghilang warna merahnya, maka kemudian langkah selanjutnya ambil tisu ya, atau kain lap, terserah mau pakai tisu mau pakai kain lap bisa. Ini kemudian kita lap. Ya, kita lap. Kita ambil lagi, kayaknya kurang tadi satu, karena medianya agak besar tadi. Contoh darahnya. Bisa dilihat bekasnya. Tanpa disiram air sudah hilang. Tanpa disiram air sudah hilang. Apalagi disiram dengan air. Ini kita siram dengan air ya, pakai tabung yang ini.
Ya, dia bisa di zoom cara dekat dan jauh, bahwasannya benar-benar hilang. Tidak ada bekas, sama sekali tidak ada bekas. Ini di satu sisi ya ini berlaku, di sisi lain juga, artinya di satu ini kedua belah sisi tetap anti darah. Jadi yang saya praktekkan satu, yang di sini juga sama, kalau dipraktekkan seperti itu hilang. Jadi bukan satu sisi aja, kedua sisinya anti darah. Nah, sini kelihatan bersih. Nah, untuk teknik perawatannya setelah nanti rumah sakit atau puskesmas atau apa aja pelanggan kita, maka perawatannya bagi mereka cukup seperti itu tadi. Jadi cukup dengan menyemprot dengan sabun sunlight, kemudian nanti disiram disikat pakai sikat, ya. Kemudian pakai air biasa. Nah, untuk perawatannya, pertanyaannya kan sering, apakah ini bisa dicuci? Bisa dicuci, dilepas, cukup hanya direndam saja, direndam di ember, pakai air rinso atau terserah, sunlight, attack atau mungkin rinso dan lain sebagainya, cukup direndam, kemudian dikucek, terus digantungin. Kalau bisa digantunginya dalam posisi terpasang seperti gorden, dalam keadaan terpasang di posisinya. Kenapa pertanyaannya? Supaya nggak kusut nantinya. Kalau direndam langsung dijemur ke tempat jemuran, ya, dalam keadaan ketekuk seperti ini, maka nanti hasilnya nanti membekas. Nah, ini akan membekas, kurang baik gitu. Kalau bisa ya setelah direndam, maka langsung itu dipasang dan dicantolkan ke ke tempatnya gitu. Jadi nggak perlu dimasukkan ke mesin cuci. Bisa masukkan mesin cuci, cuman khawatir kadang-kadang ketika kita mau menyucinya, nanti ada kawat penyantol yang ini untuk gorden itu kan biasanya ada. Itu lupa aja 1-2, terus dalam putaran mesin cucinya itu bisa nanti ini kena kawat-kawatnya, bisa sobek. Ya, nah itu kalau sobek itu nanti yang disalahkan kitanya nanti. Padahal ini terjadi karena kelalaian dari pegawai perawat atau bagian housekeeping atau bagian cuci laundrynya. Nah ini memang kita buat suatu anjuran menghindari hal-hal seperti itu. Demikian supaya perawatan. Nah, untuk perawatan monggo ini bisa dilakukan pencucian 3 bulan, 6 bulan atau berapa bulan sekali, monggo terserah pelanggannya nanti untuk mencucinya. Tapi yang jelas kain kita ini kain anti noda darah. Nah, demikian singkat demo yang kami praktekkan, ya. Moga-moga dengan demo ini seperti ini benar-benar darah, ya, yang saya praktekkan tadi, bukan betadine, bukan pewarna atau sirup atau dan lain sebagainya, tapi benar-benar darah. Moga-moga agen-agen yang ada di beberapa provinsi dan pelanggan-pelanggan khususnya rumah sakit bisa memahami dan memaklumi, dan supaya percaya kain ini berbahan kain anti noda darah. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera.